terlihat ininya. Iya, Ibu. Oh, Iya, Bu. Nurul Kalbi, gimana nak? Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Ibu, terkait Ya, eh, infografisnya, Ibu. ya. Itu, Ibu, yang enggak lengkap logo sama namanya, Ibu. Apakah harus diulang atau begitu saja, Ibu? Begitu saja, nak. Yang tadi saja yang nggak ada nama-nama kelompoknya bisa dikirim ulang. Oh iya, Ibu, karena di kuliah yang di peraturannya, Ibu, enggak dikasih tahu bilang ditampilkan logonya, Ibu. Hanya saja contohnya tertampil bahwasanya ada logo UNM-nya dan Iya. Kemarin saat menjelaskan Ibu kayaknya sudah menyebutkan ya, sudah ini ada logonya gitu di apa, meskipun di peraturannya nggak menyebutkan. Cuman nggak apa-apa. Nah, itu ini kan tugas ya, dan Ibu nggak mungkin memberikan nilai yang rendah hanya karena tidak ada logo, karena Ibu kan sudah menginfokan perbaikan. Itu kecuali nanti kalau misal sudah terjun di lapangan, terus Ibu fokusnya ke isinya. Untuk tugas ini Ibu fokusnya ke isi. Nah, untuk koreksinya itu jadikanlah sebagai acuan nanti saat kalian magang dan PBL. Magang atau PBL kan biasa membuat kebanyakan produk mahasiswa itu salah satunya itu infografis. Nanti kira-kira seperti itu bentuk infografisnya gitu. Tapi kalau ini kan isinya versi ini ya, versi promosi kesehatan. Jadi tadi pakainya faktor-faktor yang mempengaruhi dan domain perilaku. Tapi kalau nanti di praktek itu banyak sekali bidang-bidang ilmu yang bisa kalian terapkan untuk membuat infografis. Misalkan terkait penggunaan layanan mobile JKN. Ini kan kalian mahasiswa administrasi kesehatan ya. Penggunaan eh, kebijakan penggunaan fasilitas layanan mobil JKN. Nah, ternyata yang jadi masalahnya masih banyak yang belum menggunakan mobil JKN, misal ya. Terus untuk lansia. Nah, kalau yang muda-muda pasti sudah tahu ya bagaimana caranya. Nah, untuk lansia bagaimana nanti mungkin didampingin sama keluarga atau misal dilakukan edukasi pendataan siapa-siapa lansia yang belum menggunakan mobile JKN. Kalau kalian magang di BPJS Kesehatan, biasanya itu ada namanya layanannya apa ya, yang menelpon mereka. Nanti mahasiswa diminta bantu untuk menelpon customer-customer, misal yang mengalami ini penundaan pembayaran, terus yang mengalami apa gitu nanti ditelepon satu-satu. Itu ada namanya fasilitas, ibu lupa fasilitas apa ya. Nah, itu nanti bisa dibuat infografis untuk bagaimana caranya agar pelayanan mobil JKN ini maksimal. Bisa membuat infografis, bisa membuat rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief gitu. Mungkin Ibu, kalau policy brief kalian sudah mengetahui belum, nak? Apa itu policy brief? Untuk yang mengirim lagi yang tadi yang nggak ada apa nama kelompoknya kan Ibu nggak tahu nanti nilainya gimana. Bentar. Ibu contohkan ya policy brief ya. Terlihat nggak? Nah, ini juga bisa ini contoh ya dari Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM. Jadi isinya policy brief adalah identifikasi masalah, apa monitoring kebijakan, apakah Jamkesmas akan memperburuk ketidakadilan geografis. Ini dulu karena ini 2011 ya. Jadi dulu namanya Jamkesmas, kalau sekarang kan BPJS. Nah,
Kenapa akan memperburuk ketidakadilan geografis? Mungkin karena jarak tempuh. Kalau misal daerah-daerah terpencil, apakah eh, penggunaannya bisa sesuai cakupan atau mungkin yang lain gitu? Karena di sini data mengenai angka kematian neonatal menunjukkan bahwa setelah desentralisasi terjadi pelebaran gap antara kematian bayi di Jawa dengan Provinsi Indonesia Timur. Nah, di sini ada gap karena mungkin apa untuk di Jawa pelayanannya sudah bagus, tapi di wilayah terpencil atau tertentu dan terpencil pelayanannya masih kurang gitu. Nah, apakah itu menciptakan gap gitu? Tapi ini terjadi di 2011 ya. Mungkin sudah lebih baik di tahun sekarang ya mungkin. Tapi kalian bisa coba mengkaji lagi kondisi ini. Terus penggunaan pelayanan kedokteran terlihat semakin meningkat karena benefit package jam kesmas yang lebar dan terjadinya banyak pelayanan kesehatan di Jawa dan kota-kota besar. Data penggunaan rumah sakit meningkat di daerah yang banyak pelayanan kesehatannya. Ini karena letak geografis ya. Nah, terus di sini ada perlunya kebijakan ini kebijakannya usulan kebijakan untuk mencegah terjadinya skenario tiga secara umum. Jadi ini pertanyaannya pentingnya, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kemungkinan terbesar untuk terjadinya ketiga skenario tersebut. Jadi skenarionya ini ya apa keadilan sosial ekonomi baik jika kondisi geografis yang baik. Intinya gitu. Nah, nanti di sini ada kebijakan memperkuat infrastruktur, mendatangkan sumber daya. Kebijakan ini memerlukan penerimaan peserta didik secara afirmatif, memberi peluang, terus memberi biaya unit cost, perlunya kebijakan. Ini contohnya ya, dan di sini ada komentar tanggapan pertanyaan tentang policy brief ini, silakan disampaikan ke gini, tim penyusun. Nah, ini policy brief ini biasanya hanya 1 sampai 2 lembar gitu. Ini juga ada contoh lagi. Oh ini terkait tobacco. Tapi ini panjang sekali. Ini karena ada yang lain-lainnya ya. Ada pendahuluan. Biasanya kalau sudah dalam bentuk policy brief seperti tadi hanya 1 sampai 2. Mungkin itu saja yang bisa Ibu share. Ada pertanyaan? Tadi gimana pertanyaannya? Siapa tadi ya? Nurul Kalbi ya? Gimana? Sudah bisa dipahami? Oh iya Ibu, paham. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut materi ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Jadi yang dinamakan kan kemarin kita sudah belajar tentang domain perilaku, faktor-faktor. Nah, terus strateginya kan itu ada salah satunya yaitu advokasi. PPT-nya sudah terlihat ya. Iya, Ibu sudah. Nah, di sini advokasi itu apa? Strategi untuk mempengaruhi para pemangku kebijakan atau pengambil keputusan, khususnya pada saat mereka akan menetapkan peraturan yang terkait kesehatan. Nah, juga mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang
menyangkut menyangkut kesehatan masyarakat. Terus WHO menjelaskan bahwa advokasi merupakan kombinasi tindakan individu dan sosial yang dirancang untuk mendapatkan komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan dukungan sistem atau program kesehatan tertentu. Pada intinya, advokasi ini strategi untuk membuat kebijakan yang berwawasan kesehatan ya. Jadi kayak tak kemarin itu kan ada hubungannya sama pilar yang di Piagam Ottawa Charter nomor 1, Good Health Public Policy. Jadi membangun kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ada komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dukungan sistem. Jadi eh, ini termasuk bentuk strategi promosi kesehatan untuk di bidang kebijakan ya. Jadi kebijakan itu nggak hanya dari misal Permenkes, terus eh, dari Kemenkes, peraturan pemerintah, tapi kebijakan advokasi ini sampai dia ke kebijakan yang paling terkecil, misal di desa, di kelurahan. Nah, misal ada kebijakan yang terkait tuberkulosis dari semua instansi ini ya, kesehatan atau Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian yang lain yang ada dia program tuberkulosis, dia kan akan menurunkan ke provinsi. Nanti di provinsi ke kabupaten atau kota, nanti ke desa atau kelurahan gitu. Nanti desa atau kelurahan diterapkan di masyarakat. Jadi semuanya itu ada jenjangnya. Ini juga tujuannya untuk mendukung sistem. Jadi sistem atau program kalau tidak ada kebijakan yang mengatur, dia akan tidak memiliki arah. Misal ada pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis. Kalau misal nggak ada kebijakannya, nah terus apa yang akan dilakukan masyarakat dalam mencegah dan eh, menanggulangi tuberkulosis ini? Di mana SOP pun SOP terus tata tertib itu dia juga mengadopsi dari kebijakan pemerintah. Nah, biasanya di kebijakan pemerintah itu sudah ada kayak misal bentuk pencegahannya termasuk ke stigma dan diskriminasinya itu dilarang dan datanya juga bersifat rahasia. Nah, itu yang akan dijadikan SOP. SOP tenaga kesehatan dari puskesmas, dari rumah sakit yang diterapkan di pasiennya. Pasiennya siapa kan masyarakat. Nah, metodenya dia ada lobby politik, jadi lobby ya. Misal Misal ibu ini ya kepala desa atau kepala kelurahan. Terus ibu akan melakukan lobby ke puskesmas. Misal, oh ini perlu nih program tuberkulosis nih, ayo kita adakan gitu. Ternyata program tuberkulosis ini sudah ada, namun mungkin belum ada pembentukan eh, ininya struktur organisasinya. Ayo kita buat SOP kebijakan untuk dia lebih terprogram dan terstruktur gitu. Nah, itu kan saya sedang melobi kepala puskesmas gitu. Terus yang kedua metodenya perkumpulan. Jadi biasanya ada perkumpulan-perkumpulan ya termasuk Pospindu, pos binaan terpadu, terus ada perkumpulan profesi, terus ada perkumpulan kader. Nah, terus juga ada metode seminar dalam bentuk seminar ya. Jadi metode advokasi kita membahas kebijakan dalam bentuk seminar dan media. Medianya contohnya kayak tadi policy brief itu rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam media. Ini tadi ya bisa untuk lobby politik dia bisa komunikasinya interpersonal atau wawancara tatap muka. Jadi bisa antar individu maupun antar kelompok juga.
Terus seminar biasanya kalau seminar ini misal ada ini ya eh, seseorang yang mempunyai policy brief atau rekomendasi atau kebijakan atau misal dia ini ingin membuat suatu usulan ke pejabat biasanya kan diseminarkan dulu. Jadi kayak menyeminarkan proposalnya. Terus media ini juga ini ya jadi perkumpulan orang-orang yang mempunyai minat atau interest terhadap permasalahan tertentu. Jadi ada asosiasinya. Mungkin ada organisasi profesi juga. Misal Ibu promosi kesehatan ada organisasi PPPKMI, Perkumpulan Promotor ini ya Promosi Kesehatan Indonesia. Terus apa saja unsur-unsur advokasi? Ada data pasti, tujuan ya, tujuan. Misal kita membuat kebijakan itu kan ada tujuannya dulu. Tujuannya untuk apa? Pencegahan apa atau penanggulangan apa? Terus datanya. Misal, oh ternyata ini untuk tuberkulosis. Lah, memang tuberkulosis di situ banyak gitu kan ada datanya berapa angkanya. Terus sasaran advokasinya apa saja? Pemangku kebijakan untuk tuberkulosis ternyata ada kelurahan, ada puskesmas, ada rumah sakit. Terus biasanya kan dahaknya Sekutum BTA itu ada dia di Dinas Kesehatan Provinsi gitu. Terus pesan yang ingin disampaikan ini termasuk tujuan ya tujuan advokasi. Terus membangun koalisi bisa menggunakan misal contoh MOU, Memo of apa? Ibu kadang suka ini ya apa blank kepanjangan saking banyaknya yang harus dipelajari. Jadi membentuk Memorandum of Understanding MOU. Contohnya ya, contohnya misal dari puskesmas dia akan merujuk kegawat daruratan ke rumah sakit. Kalau tidak ada MOU, dia mungkin akan kesulitan. Misal dalam transportasinya atau ketersediaan ruangannya. Nah, MOU ini fungsinya, misal dia mau merujuk nih ke gawat daruratan, terus oh ini saya akan merujuk, dia sudah bisa komunikasi dengan marketingnya, nanti sudah bisa tahu ini IGD-nya ada tempat, terus ini ruangan rawat inapnya ada tempat. Nah, biasanya kalau tuberkulosis itu kan ruangan isolasi. Ini ruangan isolasinya sudah dipersiapkan. Jadi saat pasien datang, itu langsung diarahkan ke ruangan isolasi itu fungsinya MOU. Nah, MOU ini tidak hanya antar fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan juga, namun diberdayakan juga, misal di tempat kerja, di instansi, dia akan melakukan rujukan ini untuk pemeriksaan dahak. Ternyata mereka menghendaki pemeriksaan dahaknya umum karena untuk ini ya misal ada programnya MOU apa medical check up kan kalau di tempat kerja itu kan ada medical check up awal berkali tiap 1 tahun dan khusus untuk misal OB atau apa untuk menghindarkan makanan dia kan harus bebas tuberkulosis. Nah, dia ternyata umum. Nah, fungsinya MOU ini saat datang dia sudah direncanakan untuk pemeriksaan itu. Jadi nggak harus daftar lagi, nggak harus ngurus ngurus pembayaran. Jadi langsung bawa KTP saja nanti datanya sudah ada di sana. Jadi ada MOU antara perusahaan dengan puskesmas atau rumah sakit, nanti rumah sakit sudah mengarahkan yang bersangkutan sampai dia pulang tanpa pembayaran. Nanti tagihannya masuk ke ini bagian keuangan perusahaan. Nah, itu salah satu fungsi dari MOU untuk mempermudah layanan
kesehatan. Terus presentasi persuasif, penggalangan dana. Nah, penggalangan dana ini bisa dalam bentuk CSR ya. Jadi kalau dulu kan Ibu memang fokusnya di ini ya, eh, apa, HIV dan tuberkulosis di instansi kerja. Nah, Ibu dulu Ibu biasanya melakukan CSR setiap tahun, setahun sekali, minimal 3 kali kegiatan, karena itu ada programnya dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Biasanya Ibu menggandeng puskesmas dan rumah sakit. Kalaupun memang perusahaannya tidak menggandeng, fasilitas kesehatan ini bisa mengajukan proposal atau biasanya LSM ya atau kader ya, dia mengajukan proposal untuk didanai program-program kesehatan. Nah, kalau dulu Ibu itu ada CSR-nya saat COVID ya. Misal contoh saat COVID ada pemberian APD kepada nakes itu eh, dananya dari perusahaan. Terus ada edukasi tuberkulosis. Jadi perusahaan meminta puskesmas untuk melakukan edukasi terkait tuberkulosis dan HIV/AIDS di masyarakat gitu. Jadi bisa di sekolah, bisa di perkumpulan masyarakat, misal Karang Taruna atau perkumpulan yang lain. Biasanya kan ada kemitraan ya, perkumpulan ibu-ibu gitu. Terus bisa juga di masjid. Nah, di situ ada namanya kegiatan CSR. Itu ada dananya dari perusahaan itu biasanya setiap tahun tuh sudah disediakan. Dan ya, yang terakhir yaitu dilakukan evaluasi. Ini sasaran advokasi ya. Jadi ada penentu kebijakan, pembuat keputusan, pemerintah daerah dan swasta serta LSM seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Untuk advokasi ada mau ditanyakan? Ini chatnya banyak sekali ya, 3 4. Kadang Ibu nggak terlalu fokus ke chat. Ada yang mau ditanyakan untuk advokasi? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, Ibu lanjut ya ke kemitraan. Kalau di strategi yang menurut WHO itu kan ada mediasi, mediate. Dia nama lainnya itu kemitraan, yaitu bentuk untuk menciptakan suasana yang mendapatkan dukungan dari sektor lain atau social support. Kayak tadi kita kita melakukan advokasi, melobi antara fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan lain atau dari instansi tertentu ke fasilitas kesehatan. Nah, di situ selain advokasi, kalau mereka membuat MOU itu namanya mitra, kemitraan. Tuh. Kalau mereka terjadi kerjasama itu namanya kemitraan. Kalau advokasi kan untuk menentukan kebijakan. Jadi ada kebijakan-kebijakan kesehatan yang diterapkan juga di instansi-instansi non fasilitas pelayanan kesehatan kayak tempat-tempat umum, tempat kerja. Nah, itu bisa dirumuskan kebijakan. Tapi kalau sudah ada kerjasama, ini namanya kemitraan. Nah, tujuannya kemitraan itu membangun suasana ya, membina suasana bisa dengan individu, kelompok maupun masyarakat. Terus tujuan utamanya sebagai jembatan ya antara sektor kesehatan ya
sektor kesehatan dia kan pelaksana program kesehatan ya dengan penerimanya. Jadi kayak tadi dari tempat kerja ada program CSR edukasi. Nah, edukasi ini dia menggandeng eh, puskesmas untuk melakukan edukasi ke masyarakat sebagai penerima program. Jadi nanti biasanya di sana itu dana hibahnya, dana CSR-nya itu digunakan untuk souvenir, untuk apa transportasi ya. Jadi untuk konsumsi. Nah, makanya kan kalau misal ada kegiatan seperti itu, kalau ada souvenirnya kan masyarakat akan lebih tertarik untuk ikut. Nah, fungsinya itu tujuan utamanya. Terus mencari dukungan sosial melalui tokoh masyarakat agar masyarakat mau menerima dan mau berpartisipasi terhadap program kesehatan. Ini sebenarnya kalau kemitraan nggak terlalu banyak ini ya teorinya. Jadi pada dasarnya dia menggandeng pihak ketiga seperti swasta, media, tokoh masyarakat dan lainnya untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program. Misal di sini ada program isi piringku ya, dicontohkannya. Eh, Program-program yang lain juga banyak gitu. Jadi dia ada ini apa kemitraan. Contoh kemitraan yang lain juga misal ya, ibu ingin melakukan pencegahan stunting. Nah, pencegahan stunting, apakah ibu bisa melakukannya sendiri? Har- eh, Harusnya kan enggak. Ibu membutuhkan kemitraan atau kerjasama dengan, misal di desa tersebut ada namanya perkumpulan ISA, misal Ibu Sayang Anak, misal ya. Nah, ibu melakukan kemitraan dengan perkumpulan ibu-ibu yang ada di desa itu. Nanti kegiatannya apa? Ada edukasi, ada demo masak, ada pengukuran tumbuh kembang saat posyandu. Jadi, nah disitulah namanya kemitraan. Biasanya juga untuk pengajuan dana hibah ya, pengabdian masyarakat juga harus ada mitra. Nah, biasanya untuk peneliti itu menggandengnya perkumpulan ibu-ibu yang memiliki balita. Nah, terus contoh kemitraan lain juga, misal mau dilakukan program pemeriksaan urin atau edukasi obat terlarang dan narkotika. Nah, kemitraannya dengan PNN dan Polres. Jadi kolaborasi, kerjasama itu namanya kemitraan. Sampai sini, nak, ada mau ditanyakan untuk kemitraan? Strategi yang satunya itu kan terkait dukungan sosial ya, fasilitas ya. Jadi misal kita membuat program cuci tangan pakai sabun, tapi kita nggak menyediakan sarana dan prasarananya. Apakah itu akan efektif? Gitu kan memerlukan juga dukungan sosialnya. Jadi baik itu fisik maupun psikis. Misal eh, kalau fisik kan ada sarana dan prasarana cuci tangan pakai sabun. Atau dulu waktu zaman COVID ada hand sanitizer, ada masker. Nah, dukungan yang lain, misal untuk pencegahan stunting, ternyata ibu-ibu ini membutuhkan dukungan mental, dukungan psikis dari keluarga, suami, maupun tenaga kesehatan yang lebih peduli, lebih menunjukkan empati, gitu. Itu merupakan dukungan sosial. Jadi ada tiga ini ya, ada tiga strategi advokasi, dukungan sosial, dan kemitraan. Nah, ada yang menyebutkan juga ini ya kemitraan sebagai pemberdayaan gitu. Jadi eh, tadi kan Ibu menyebutkan ada demo masak, edukasi itu kan suatu bentuk pemberdayaan. Tuh. Tapi nggak semua
kemitraan itu dalam bentuk pemberdayaan. Ada mau ditanyakan, Nak, untuk strategi promosi kesehatan? Muka-mukanya masih muka ini ya, mengantuk semua, masih pada mengantuk. Tapi ini ya, sudah memahami ya, nggak ada pertanyaan itu bingung atau sudah memahami? Ibu izin Bu bertanya. Ya, silakan. Itu tadi Bu yang bagian bangun koalisasi tadi pihak apa saja yang terlibat? Tergantung programnya. Nah, kayak tadi kan yang obat-obatan terlarang, misal masyarakat mau, nah ini nih, ini contoh menarik ya saat kalian nanti PBL ya. Ternyata di situ banyak anak-anak muda yang suka ini apa eh, keluar malam, mungkin ada minuman beralkohol. Nah, oh perlu dilakukan edukasi terkait minuman alkohol dan penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, kalian saat edukasi bisa mengundang BNN dan Polres. Nah, itu membangun koalisi. Tergantung programnya. Kan nggak mungkin saya akan melakukan edukasi itu sama pengecekan urin, saya memanggilnya ini apa? Memanggil rumah sakit. Nah, nanti kalau rumah sakit untuk pengecekan urin kan nggak gratis ya, ada bayarnya. Kalau misal dipanggil, apalagi dipanggil ya, ibu pernah urin ke rumah sakit aja lumayan mahal. Untuk 3 parameter itu sekitar 600.000. Hanya tiga, kan ada yang 3 parameter, 5 parameter, 7 parameter. Nah, kalau di BNN dia gratis. Nah, edukasinya pun dia gratis gitu. Terus misal ada lagi, oh ternyata di sini penggunaan KB-nya masih rendah, cakupan KB-nya masih rendah. Nah, kalian bisa mengedukasi masyarakat untuk dalam penggunaan, misal mengundang puskesmas. Biasanya di puskesmas itu ada program-program gratis, pembagian kondom, terus KB IUD, KB implan itu ada gratis. Tapi kalau kondom itu setahu ibu setiap hari bisa dibagikan gratis. Tapi kalau IUD dan implan itu harus direncanakan. Tapi di situ kan bisa dilakukan edukasi sama pendataan. Jadi eh, kira-kira berapa yang minat untuk ikut program IUD. Nanti didata dan dijadwalkan datang ke puskesmas kapan, terus pas ada program gratisnya nanti dilakukan eh, ini pemberian KB IUD atau implan gitu. Terus contoh yang lain, misal apa, nah, program apa kira-kira yang ini? Oh, ternyata hmm, kadang kan kalau di fasilitas pelayanan kesehatan itu kan banyak sekali eh, keluhan terkait antrian obat, ya kan? Katanya lama, terus eh, ini pasiennya sedikit juga tetap lama. Nah, di situ perlu dilakukan kemitraan dengan Badan BPOM, apa pengawas obat-obatan. Jadi eh, pernah lihat nggak, edukasi itu kan nggak hanya dalam bentuk ceramah ya, langsung, tapi bisa media. Pernah lihat poster-poster kayak Dagus Ibu, terus memerlukan verifikasi obat sehingga lama. Jadi penjelasannya pernah lihat nggak? Biasanya X banner atau poster yang ditempel Dagus Ibu, D-nya apa, A-nya apa, B-nya apa. Nah, itu kan yang membuatkan asosiasi apoteker.
tapi yang dimitrakan ke rumah sakit gitu. Pernah melihat kalau di rumah sakit atau puskesmas? Nanti coba kalau kalian ke puskesmas atau rumah sakit, kalau ada poster itu, coba dilihat di situ yang tertanda tangan siapa. Bukan rumah sakitnya biasanya, tapi Asosiasi Apoteker Indonesianya. Nah, itu kan dari situ kita bisa melihat kalau ada kemitraan di dalamnya. Gimana, Nak? Sri Kurniasari? Iya, Bu. Terima kasih sudah. Kalau membangun koalisinya dalam bentuk politik ya, Ibu contohkan pernah melihat alat transportasi dia yang logonya dari partai. Itu kan membangun koalisi dalam bentuk politik. Jadi eh, masyarakat menerima pemanfaatan mobil transportasi dari partai, namun mereka menulis partainya sebagai bentuk promosi partainya, gitu. Itu kan juga termasuk kemitraan. Kayak contohnya yang di perusahaan juga kan biasanya ada eh, program HIV/AIDS dan tuberkulosis ya yang melakukan edukasi ke masyarakat dalam bentuk CSR. Di situ saat edukasi itu ada dia menyampaikan profil perusahaannya. Tujuannya apa? Biasanya kan itu perusahaan sekitar ya, masyarakat. Jadi masyarakat ini percaya, oh perusahaan ini bagus. Jadi bisa meningkatkan citra perusahaan. Nah itu kan menguntungkan dua belah pihak. Jadi masyarakat memperoleh manfaat edukasinya dan perusahaan memperoleh citra baiknya. Oh ternyata perusahaan eh, ini apa dia peduli sama kesehatan masyarakat, peduli sama program-program pemerintah gitu. Berarti kan mereka juga peduli sama kesehatan tenaga kerjanya. Itu kan bisa meningkatkan citra perusahaan. Itu kalau dalam bentuk politik ya, termasuk tadi yang partai. Ada mau ditanyakan lagi, Nak? Silakan Ibu tunggu 5 menit untuk pertanyaannya. Ya, enggak perlu nunggu 5 menit ya. 2 menit. Tidak ada pertanyaan. Sudah cukup untuk hari ini. Iya, Baik, Ibu. mungkin ini berarti kita, oh ya, kemarin Ibu sudah ngobrol sama Pak Hairil. Jadi ini kita pertemuan kelima ya. Jadi nanti ada 2 pertemuan lagi, pertemuan ke-6 dan 7. Setelah itu UTS. Jadi kita ada 2 kali pertemuan. Berarti insya Allah di bulan Ramadan ya, puasa ya. Baik, mungkin Ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.